Cara cepat memperbaiki kampas rem tromol dan kebocoran minyak rem. Ya, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, pagi hari ini kita akan membahas masalah cara cepat memperbaiki kampas rem, tromol, dan kebocoran minyak rem. Teman-teman, kendaraan saya akhir-akhir ini remnya bila diinjak tidak pakem dan terasa injakannya terlalu dalam. Hal tersebut mengindikasikan bahwa rem kendaraan kami ada masalah. Setelah diteliti, ternyata rem depan perlu diganti kampasnya dan rem belakang perlu ganti spare part yang bocor. Demikian menurut penjelasan Kang Narno, teknisi ahli dari Nunata Sarana Servis yang beralamat di Kedaung, Jalan Arya Putra, Tangerang Selatan. Teman-teman, daya pengereman berkurang. Gejala rem ini bermasalah adalah berkurangnya daya pengereman pada mobil. Rem harus bekerja efektif untuk memperlambat atau menghentikan kendaraan. Saat pedal rem sudah kita injak maksimal, sudah seharusnya mobil berhenti. Namun, jika yang terjadi sebaliknya, maka berarti daya remnya berkurang. Ini dapat saja terjadi pada rem biasa atau bahkan rem dengan sistem ABS. Terdapat beberapa penyebab yang dapat mengakibatkan daya pengereman berkurang. Beberapa di antaranya adalah kampas atau disc pad atau brake shoe aus. Terdapat kebocoran pada sistem rem. Minyak rem seperti yang terlihat ini sudah tentu biasanya mengandung banyak kandungan air dan beberapa yang lain. Sehingga jika teman-teman merasa daya pengereman ini berkurang pada mobilnya, silakan periksa semua bagian pada rem. Termasuk juga kemungkinan minyak rem sudah banyak yang mengandung air. Yang lain, pedal rem terlalu dalam. Gejala berikutnya adalah pedal rem yang terlalu dalam. Apa maksudnya? Pedal rem harus mempunyai langkah yang cukup ketika menginjak untuk mengoperasikan sistem rem. Dengan jarak yang cukup, mobil seharusnya berhenti. Nah, pada pedal rem juga mempunyai langkah cadangan. Sehingga ketika pedal rem kita injak penuh, tidak akan menyentuh dengan lantai. Ketika pedal terlalu dalam atau bahkan sampai menyentuh permukaan lantai mobil, teman-teman perlu mewaspadainya. Kemungkinan penyebab karena celah pada tromol rem yang terlalu longgar atau ada kerusakan pada seal master rem. Tetapi juga dapat berasal dari kebocoran minyak rem tersebut. Iya. Ini hasilnya teman-teman, ternyata ada minyak rem yang bocor. Kemudian silinder roda merupakan komponen utama dalam menggerakkan kampas rem tromol. Sehingga ketika perangkat ini bermasalah, maka pengereman mobil menjadi kurang maksimal. Dicuci dulu. Cara memperbaiki kebocoran minyak rem. Dalam memperbaiki kebocoran minyak rem pada mobil, setidaknya ada 3 langkah yang harus kita lalui. Secara lengkap, berikut adalah langkah-langkah untuk mengatasi atau memperbaiki kebocoran minyak rem pada mobil Daihatsu Terios Konde. Langkah pertama itu menemukan kebocoran. Untuk memperbaiki minyak rem mobil yang bocor, langkah pertama yang harus dilakukan adalah menemukan sumber kebocoran minyak rem tersebut. Jadi dalam langkah ini teman-teman ingin bertanya, gimana bocornya minyak rem mobil tersebut? Ya, jawabnya adalah memeriksa karet, logam,
gasket dan sambungan di bawah kap mesin, dan juga memeriksa jalur yang menyebar di atas tabung rem logam dengan mata terbuka. Karena ini sebenarnya dapat dengan mudah ditemukan hampir semua kebocoran di tempat-tempat tersebut. Jika teman-teman masih tidak dapat melacak tanda bocornya, periksa jalur dari master silinder. Kemudian ulangi langkah-langkah ini untuk setiap roda. Di bagian belakang, perhatikan daerah berkarat atau korosi di sekitar jalur pipa minyak rem. Sekarang ambil senter dan amati di bawah mobil tersebut untuk melihat apakah ada genangan minyak yang menetes atau pola semprotan atau area basah lainnya. Nah, langkah yang kedua adalah rekonstruksi silinder roda, kaliper piston, dan master silinder. Jika sumber-sumber cairan rem bocor adalah silinder master, piston kaliper, maka teman-teman dapat menggunakan kit perbaikan kebocoran minyak rem yang terjangkau. Namun, membeli kaliper baru lebih layak daripada memperbaikinya kembali. Rebuild kit dari berbagai produsen tersedia di pasar. Teman-teman harus memperbaiki penggantian total jika selang rem karet mengalami kebocoran. Kemudian, langkah ketiga, ketika jalur pipa rem logam ini berserakan, maka diperlukan pendekatan yang lebih terintegrasi jika kebocoran tersebut berakar di jalur pipa rem yang berupa logam. Pipa yang teman-teman ini perlu penggantian yang harus sama ukurannya. Daripada hanya memperbaiki bagian yang bocor, sebaiknya diganti seluruh pipa rem. Setelah Anda mengganti pipa rem tersebut, ikuti instruksi produsen untuk menyesuaikan torsi yang sesuai. Kecuali teman-teman melakukannya dengan benar, alat kelengkapan bisa kehilangan dan mengakibatkan penurunan tekanan rem. Nah, ketiga langkah tersebut dapat menjadi penolong Anda saat menghadapi masalah kebocoran minyak rem di mobil Anda. Kemudian, untuk minyak rem tua atau kotor dapat merusak sistem rem mobil secara permanen. Jika terlihat cairan rem ini masih jernih atau tidak. Jika terlihat kotor, sebaiknya minyak rem diganti segera. Ya, sekarang teman-teman bisa lihat bagaimana perbaikannya. Kemudian lakukan ini biar mengeklik sesuai tempatnya. Jadi teman-teman, akhirnya satu sisi Ya, sudah selesai. di remnya diinjak. Kemudian kita lakukan perbaikan di sisi lainnya lagi. Ini kan pas remnya sudah baru. Jadi untuk pengereman teman-teman, itu jika daya pengereman itu berkurang, maka berkurangnya daya pengereman pada mobil itu merupakan suatu masalah. Nah, rem itu harus bekerja efektif untuk memperlambat atau menghentikan kendaraan. Saat pedal rem sudah kita injak maksimal, itu berarti seharusnya mobil berhenti. Namun,
Jika terjadi sebaliknya, maka berarti daya remnya mulai berkurang. Ini dapat saja terjadi pada rem biasa atau bahkan rem dengan sistem ABS. Terdapat beberapa penyebab yang dapat mengakibatkan daya pengereman ini berkurang, teman-teman. Beberapa di antaranya adalah kampas atau dispet, kemudian brake shoe, aus, kemudian terdapat kebocoran pada sistem rem, lalu minyak rem sudah mengandung banyak kandungan air dan lain-lain. Sehingga jika teman-teman merasa daya pengereman ini berkurang pada mobilnya, silakan periksa mobil pada bagian pengereman, termasuk juga kemungkinan minyak rem sudah banyak mengandung air. Gejala berikutnya adalah pedal rem yang terlalu dalam, teman-teman. Apa maksudnya ini? Pedal rem harus mempunyai langkah yang cukup ketika menginjak untuk mengoperasikan sistem rem. Dengan jarak yang cukup, mobil seharusnya sudah berhenti. Nah, pedal rem juga mempunyai langkah cadangan sehingga ketika pedal rem ini menyentuh dengan lantai, ketika langkah pedal terlalu dalam atau bahkan sampai menyentuh permukaan lantai mobil, teman-teman perlu mewaspadainya. Kemungkinan penyebab karena celah pada tromol rem yang terlalu longgar, atau ada kerusakan pada seal master rem. Ya, demikian teman-teman. Semoga bermanfaat konten artikel kami ini. Untuk itu jangan lupa untuk subscribe, komen, like, dan share. Salam sehat walafiat selalu dari kami Karhas Channel. Bersama saya Ferry Jaya Priyana. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.